Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang mengusulkan data warehouse dan data mining dalam penelitian manajemen pengajaran. Perkenalkan, nama saya Danti Nur Aprilianti, NPM 2183004, dan rekan saya Zahra Nur Laila, NPM 2183005. Pendahuluan. Dengan kemajuan teknologi, pendidikan sekolah menunjukkan global karakteristik dan tren dunia. Global standar mutu pendidikan dan pengajaran harus konsisten dengan standar internasional, dan diperlukan perkembangan sekolah harus menghadapi dunia. Informasi global didasarkan pada informasi modern, teknologi yang membutuhkan sekolah untuk memperkuat laju teknologi informasi dalam membangun jaringan kampus dan reformasi pengajaran. Pendidikan dan pekerjaan mengajar bertahap meninggalkan manual ganti dengan teknologi informasi modern. 1. Data warehouse. Menurut William H. Inmon, mendefinisikan data warehouse sebagai kumpulan data yang berorientasi pada subjek, terintegrasi, bervariasi, dan tidak berubah-ubah, yang digunakan untuk mendukung lapisan manajemen dalam proses pengambilan keputusan dalam bukunya. Berdasarkan keseluruhan, konsep struktur berbagai arsitektur, data warehouse didirikan untuk memenuhi kebutuhan praktis yang berbeda. Langkah-langkah pembentukan data warehouse. 1. Pemodelan data. Kebutuhan pengguna berdasarkan data warehouse. 2. Ekstraksi data. Mewujudkan ekstraksi data untuk bisnis dengan cara waktu yang ditentukan atau peristiwa yang dipicu dan mentransfer data ke gudang data. Metode ekstraksi mencakup penyegaran penuh dan metode ekstraksi inkremental yang mencakup rentang data sumber seluas mungkin. 3. Manajemen data. Operasi pada data sumber yang diekstrak seperti menghilangkan redundansi dan bias dan mengubah format data untuk memastikan konsistensi data, serta menggabungkan dan mengoperasikan data untuk membuat data memenuhi data persyaratan model. 4. Manajemen penyimpanan data. Memperhitungkan luas volume data di data warehouse dan data yang besar di gudang data. Sistem database untuk penyimpanan data harus mendukung proses dan akses data dalam jumlah yang besar. 5. Akses data, di mana klien mengakses ke data warehouse, ke gudang data. 2. Data mining. Data mining adalah prosedur dari sejumlah besar data, praktik yang tidak lengkap, berisik, tidak jelas, dan acak untuk mengekstrak secara implisit dalam pekerjaan profesional yang tidak diketahui sebelumnya, tetapi berpotensi untuk memberikan informasi dan pengetahuan yang berguna. Agregasi adalah pengelompokan catatan menjadi suatu agregasi dengan catatan pengumpulan yang serupa. Data warehouse secara efektif mendukung keputusan strategis secara keseluruhan dan analisis tren jangka panjang. Sedangkan data mining adalah proses otomatisasi tingkat tinggi dengan alat yang secara efektif menggunakan informasi untuk mengatur data asli. Bangunan data warehouse berorientasi tema, menggambarkan tema menjadi perhatian pengguna saat membuat data warehouse yang berorientasi pada subjek dan memastikan semua data warehouse diatur sesuai tema. Dalam pengelolaan status mahasiswa sehari-hari, tema yang paling diperhatikan adalah eskalasi dan repetisi. Ditujukan pada tema eskalasi dan repetisi dan aturan relatif universitas, dapat dilihat data yang berhubungan dengan 4 dimensi pada digambar ini, yaitu waktu, kursus, prestasi, dan mahasiswa, serta 3 tingkatan, mewakili aplikasi secara langsung,
izin ditinjau oleh sekolah, dan siswa tahun pertama. Siapapun yang mencapai semua kondisi berikut, mengembalikan nilai 2 atau eskalasi, jika tidak mengembalikan nilai 1 atau normal, syaratnya adalah mata kuliah yang dibutuhkan dalam 1 tahun ajaran sangat baik dan terdapat informasi lamaran dan kesepakatan pribadi. Untuk tema repetisi, siapapun yang melampirkan salah satu kondisi berikut akan mengembalikan nilai 4 atau repetisi jika tidak mengembalikan nilai 3 atau normal. Kondisi tersebut bisa jadi 3 mata kuliah wajib gagal dalam 1 semester, kecuali mahasiswa baru, atau 2 kursus pengaturan masih gagal setelah ujian ulang di akhir tahun ajaran. Multi-level, multi-view pada kasus observasi data cocok untuk membangun warehouse dengan model konseptual, model kepingan yang ditujukan pada gambar. Untuk meningkatkan kinerja query warehouse ini, query diperlukan untuk desain agregasi. 4 dimensi tabel pada gambar sebelumnya memiliki banyak atribut yang sering digunakan dalam kelompok, seperti semester, tahun akademik dalam dimensi waktu, jumlah kursus, dan kursus yang gagal, jumlah kursus unggulan dalam dimensi kursus. Selain berbagai kombinasi setelah pengelompokan atau agregasi, desain pengumpulan yang sebenarnya seringkali bergantung pada informasi query, misalnya jumlah kursus yang gagal, tingkat kursus yang sangat baik dalam 1 tahun akademik, skor rata-rata untuk kelas kurikulum. Gambar ini menunjukkan desain pengumpulan masing-masing untuk dimensi siswa dan dimensi kursus. Tabel fakta yang dikumpulkan mahasiswa ditunjukkan untuk 1 mahasiswa tertentu. Nomor 1 adalah nomor akun mata kuliah yang gagal dalam 1 semester. Nomor 2 adalah akun mata kuliah yang gagal pada tahun akademik. Sedangkan tabel fakta yang dikumpulkan skor ditujukan untuk seluruh siswa untuk kelas kurikulum. Analisis data dan meaning. Dalam pekerjaan praktikum, analisis data sangat sering dibutuhkan untuk memperjelas ruang lingkup masalah dan kemudian menyelesaikannya. Memiliki latar depan aplikasi yang bagus dalam pengelompokan data dan analisis klasifikasi. Hubungan input-output neural network sebagai pemetaan non-linear. Jaringan BIP terdiri 3 lapis, yaitu lapisan masukan, lapisan tersembunyi, dan lapisan keluaran. Diagram skema internet tingkat ganda ini memiliki 2 statik klasifikasi, yaitu untuk pencapaian kursus dan pencapaian siswa dalam kelas kurikulum. Pencapaian kursus, nilai A 90-100 poin, nilai B 80-89 poin, nilai C 70-79 poin, nilai D 60-69 poin, nilai E kurang dari 60 poin. Pencapaian siswa untuk kelas kurikulum, nilai A 96-100 poin, nilai B 90-95 poin, nilai C 80-89 poin, nilai D 70-79 poin, nilai E kurang dari 70 poin. Pemodelan analisis data ini dilakukan untuk mendapatkan jumlah data tentang masalah yang ditinjau, memberikan solusi dari masalah tersebut, dan untuk mendapatkan panduan tentang pemrograman perangkat lunak komputer. Teori Rorschach sebagai pencapaian baru dari teknologi pemrosesan informasi yang cerdas yang memberikan ketidakpastian, pendekatan analisis data yang tidak lengkap, merupakan area penelitian dan berkembang pesat. Rorschach membagi area masalah yang ditinjau sesuai dengan pengetahuan tentang masalah
dan merangkum berbagai konsep hingga tingkat dukungan tertentu. Rousset juga memiliki aplikasi ruang yang cukup besar dalam manajemen pengajaran. Tabel informasi kursus terabaikan ini yang dipilah oleh seorang guru pendidikan tinggi menurut catatan pengajarannya untuk mata kuliah pilihan setelah ujian tengah semester. Dalam tabel kolom D1, D2, D3, dan T1, T2, T3 mewakili sejauh catatan dikte dan catatan pengujian masing-masing. Kolom terakhir adalah hasil akhir sebenarnya. Pada rekor pertama sama dengan rekor kelima pada kondisi biasa, serta pencapaian jangka menengah yang mana keduanya luar biasa. Tetapi hasil akhir dari rekor 1 dan rekor 5 berlawanan. Ini menunjukkan bahwa nomor 1 dan 5 memiliki intens dari perbatasan, karena ini dapat diklasifikasi menurut skor biasa, catatan kehadiran, dan hasil tengah semester. Oleh karena itu, kumpulan perkiraan yang lebih rendah dari jalur yang ditinggalkan adalah nomor 3 dan 6. Dan pengumpulan perkiraan atasnya adalah nomor 1, 2, 3, 5, dan 6. Demikian juga kumpulan pendekatan yang lebih rendah dari tidak ada jalur yang ditinggalkan adalah nomor 4. Kumpulan perkiraan atas adalah nomor 1, 2, 4, dan 5. Dalam keputusan praktis, sebagai jalur yang ditinggalkan dan tak ada jalur yang ditinggalkan. Kesimpulan kedua atribut yang berlawanan ini masing-masing ada domain positif dan domain negatif. Jadi menggunakan algoritma kumpulan persimpangan dan kumpulan pendekatan atasnya untuk mendapatkan kumpulan batas. Artinya siswa dari dua set kelompok meta umum yaitu nomor 1, 2, dan 5 harus diperlakukan sebagai objek bantuan utama untuk menerima efek terbaik yang diinginkan dalam studi jangka pendek. Kesimpulan, dengan globalisasi dan mempopulerkan pendidikan tinggi, konotasi fungsi dalam pengajaran dan manajemen universitas telah diperbarui dan diperluas, memperkenalkan mekanisme bimbingan dan layanan, pengertian tradisional dari manajemen sehari-hari secara bertahap digantikan oleh pendidikan ideologis dan politik, bimbingan pengembangan mental, fisik siswa, dan manajemen pekerjaan kemahasiswaan. Abad baru, guru pendidikan perguruan tinggi harus mengubah diri menjadi pembimbing dan menyelenggarakan untuk studi siswa. Ini membutuhkan fakultas melakukan pekerjaan pengajaran pendidikannya dengan cara teknologi informasi. Sekian presentasi dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.